Cinta pertama sang CEO. Bab. Beberapa menit kemudian Alea menuju taman. Di sana ia sendirian menemani Sasi bermain. Keduanya sedang melihat-lihat lampu taman dan Sasi terlihat aktif bermain. Ia belajar berdiri dengan berpegang pada pagar atau apapun di sekitarnya, sementara Alea tetap mengawasi. Untuk kali ini Boy tersenyum. Masya Allah, anakku sudah bisa berdiri sendiri dengan pegangan. Kesibukan beberapa hari di rumah sakit membuatnya tidak mengetahui perkembangan putrinya. Di matanya Alea adalah sosok ibu yang hebat. Ia bisa merawat Sasi seorang diri tanpa seorang pengasuh. Senyum yang menghiasi bibir lelaki itu akhirnya sirna saat melihat Sasi bermain di tempat khusus anak-anak. Alea mengawasi dari jarak aman. Sementara Tante Melissa mendekati dirinya. Kalau kamu gak sibuk, tolong ke dapur bantu Biyanti bersih-bersih, soalnya di dapur gak ada orang. Pinta Tante Melissa dan terdengar jelas melalui monitor. Apa gak ada yang lain yang bisa bantu, Tante? Tanya Alea. Yang lain juga punya kerjaan masing-masing, Alea. Lagian kamu di sisi gak ngapa-ngapain. Anak sopir aja belagu kamu. Dalam hitungan detik, rahang Boy mengetat. Tangannya mengepal hingga pembuluh nadi tampak menonjol. Ia menatap layar monitor dengan tatapan tajam. Anak sopir katanya. 8. Boy belum mampu meredam amarah setelah mendengar ucapan Tante Melissa terhadap Alea. Sebutan anak sopir tentu saja terdengar seperti hinaan bagi istrinya itu. Boy belum tahu saja apa yang dialami istrinya di ulang tahun Oma dan seperti apa perlakuan saudara sepupunya. Jika ia sampai tahu, entah apa yang akan terjadi. Astagfirullah. Ia menarik napas dalam-dalam demi melegakan rasa sesak yang tiba-tiba mengepung dada. Humairah, kenapa kamu gak bilang tentang ini? Kembali terfokus dengan rekaman CCTV, Boy meneliti sekali lagi. Menyimak setiap ucapan Tante Melissa yang terasa membakar emosinya. Ingin sekali ia labrak saja Tante Melissa saat ini juga. Terlebih, saat ia memerintahkan Alea untuk membantu Biyanti membersihkan dapur. Sama seperti menyuruh seorang pelayan. Bahkan Tante Melissa terkesan tidak sopan dan sangat kasar. Kurang ajar. Napas Boy seolah tertahan di tenggorokan. Matanya nyalang menatap layar monitor. Kalau sudah selesai bantu bersih-bersih di dapur, bersihkan sampah sisa makanan yang tersisa di taman. Jangan lupa bilang sama Biyanti supaya pudingnya dibawa keluar. Alea sama sekali tidak protes ataupun membangkang. Ia menurut saja dan langsung memasuki villa. Setibanya di dapur, ia langsung memakai celemek dan membantu Biyanti mencuci peralatan bekas makan. Pantas saja tadi Humairah pakai celemek. Ternyata disuruh Tante Melissa bersih-bersih di dapur. Kurang ajar. Gerutu Boy geram. Merasa istrinya telah direndahkan oleh sepupu papanya itu. Hampir 1 jam Alea mencuci piring bekas makan. Bahkan tangannya sempat tergores pecahan kaca dan bertempat rah. Namun, ia tetap melanjutkan setelah Biyanti memberinya plaster obat. Ya Allah, apa selama ini seperti ini mereka memperlakukan istriku? Amarah Boy seperti akan meledak sekarang. Tak sanggup melihat tayangan CCTV, namun ia pun harus melihat isi rekaman secara keseluruhan. Beberapa menit berlalu, Inaya menghampiri Alea. Wanita itu berdiri di ambang pintu dapur dan memandang sinis ke arah Alea. Raut wajahnya yang judes bahkan terlihat jelas. Tempat kamu memang pantasnya di sini. Sebagai anak sopir, seharusnya kamu menikah dengan anak tukang kebun, atau anak pembantu. Bukan dengan majikan ayahmu. Astagfirullah.
Ingin rasanya Boy merobek mulut kurang ajar Inaya. Bahkan, untuk semua perlakuan itu, Alea tak membalas sama sekali. Oh ya, kalau cuci piringnya selesai, buat deh hangat 5. Oma ada tamu penting. Perintah Inaya tanpa sungkan sama sekali. Iya, Kak. Aku buatkan setelah bersihkan dapur. Bersih dapurnya nanti aja. Buatin aja dulu tehnya. Lagi, Alea terdiam dan pasrah. Lah hanya mengangguk. Belum selesai Inaya memberi perintah seenaknya, tiba-tiba muncul Arum yang melompat botol susu ke wastafel. Bahkan sampai airnya memercik ke wajah Alea. 9. Sekalian cuciin botol susu anak aku. Yang bersih, jangan sampai masih ada sabunnya. Untuk kali ini Boy benar-benar sudah habis kesabaran. Apalagi saat mendengar tudingan demi tudingan yang dilayangkan Arum dan Inaya terhadap Alea dan orang tuanya. Orang tuamu tahu aja gimana caranya supaya anaknya dapat suami kaya. Mereka pasti manfaatin kedekatan dengan Om Alben dan Tante Kalika, sampai anaknya bisa jadi menantu di keluarga Darmawan. Mainnya cantik dan rapi banget. Dia bahkan dulu mau gantiin posisi Bian. Dan lagi, bisa-bisanya mereka gak sadar diri kalau keluarga mereka itu udah jadi parasit yang bisanya cuma nempel di keluarga kita. Sepasang mata Boy terpejam. Wajahnya merah karena amarah yang terasa menembus ubun-ubun. Ia menatap Alea yang bahkan tak melawan saat diperlakukan dengan begitu buruk. Usai mencuci botol susu yang dibawa Arum, ia meninggalkan dua wanita itu, seolah tak mendengar apapun dan membuat seperti permintaan Inaya. Lalu, segera berlari menuju taman tanpa sempat membuka celemek yang terikat di pinggangnya. Boy memperhatikan setiap rekaman. Alea langsung berlari menuju taman dan memeluk Sasi. Fokus Boy pun teralihkan sejenak. Ia memutar ulang monitor dari sudut lain yang mengarah pada taman ketika Alea masih berada di dapur. Sasi sedang bermain bersama Bisma saat Giska datang dan menjambak rambutnya. Pipi gempil bayi berusia 9 bulan itu pun dicakarnya hingga Sasi menangis meraung. Beruntung ada Bisma yang sempat melindunginya, sehingga Sasi tak sampai terjengkang ke belakang. Pada saat itulah Tante Melisa datang, mencubit lengan Sasi dan mendorongnya hingga jatuh bersama Bisma. Tangis Sasi pun menggema. Sementara Alea segera berlari dan memeluk putrinya. Ya Allah! Boy menggeleng tak percaya setelah tahu cerita yang sebenarnya. Ternyata, apa yang dikatakan Bisma tadi benar adanya. Bukan hanya mencubit dan mendorong Sasi, Tante Melisa bahkan sudah menuduh Alea dengan sesuatu yang tak pernah dia lakukan, bahkan menghina orang tuanya. Arum pun datang menggendong anaknya dan ikut memojokkan Alea. Mengatakan hal-hal yang begitu menyakitkan bagi Alea. Ia bahkan sempat mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Apa salahku pada kalian semua? Alea berteriak dengan cucuran air mata di pipinya. Apa pernah aku berbuat kurang ajar? Apa pernah aku menyakiti atau melawan kalian? Apa pernah aku gak sopan pada tante? Selama ini aku diam kalau kalian memojokkanku. Kalian menghinaku dan orang tuaku, apa pernah aku melawan? Sekarang kalian menuduh anakku yang baru berusia 9 bulan. Memang sekeras apa pukulan anak usia 9 bulan? 2. Jatuh sudah air mata Boy. Terlebih setelah melihat Alea meluapkan seluruh kesedihan yang terpendam dalam hatinya, mendengar jeritan hatinya yang mungkin terpendam selama ini. Ya Allah, pantas saja selama ini Alea terkesan kurang nyaman kalau ada acara kumpul dengan keluarga besar. Kadang dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau di dapur. Apa selama ini memang seperti itu perlakuan mereka padanya? Boy mengumpulkan kepingan ingatan setiap kali keluarga besarnya mengadakan makan malam bersama. Pemandangan yang sama selalu terlihat. Namun,
Selama ini ia tak pernah menyimpan rasa curiga sedikitpun. Ternyata anggota keluarga Darmawan masih ada yang tidak bisa menerimanya. Bahkan menilainya tidak 10. Pantas hanya karena dirinya anak seorang sopir. Dan untuk semua itu, Alea menyembunyikan darinya. Bahkan tak satu kali pun Alea pernah mengadu. Mata Boy kembali dipenuhi cairan bening mengingat mulai dari datang sampai masalah dengan Tante Melissa selesai tadi, Alea bahkan belum sempat makan apapun. Tak tinggal diam, Boy menyalin rekaman CCTV ke ponselnya. Beberapa rekaman dari sudut yang berbeda ia ambil, juga beberapa kejadian penting seperti di dapur tadi. Setelah itu, tanpa menunggu lagi ia keluar dari ruang CCTV, menuju lantai atas di mana kamar Arum dan Tante Melissa berada. "Tante Melissa, Arum!" teriaknya menggelegar sambil menggedor pintu kamar. "Keluar kalian semua!" 11. Bab 633. Suara Boy yang menggelegar penuh amarah itu mengejutkan semua orang. Termasuk Alben dan Kalika yang masih terjaga. Pun dengan sang pemilik kamar di mana Boy sedang mengetuk dengan keras, hingga membuat penghuni di dalamnya terlonjak. "Itu siapa, Mi?" tanya Arum yang sedang asyik memainkan ponselnya. Ia langsung meletakkan benda pipi itu ke tempat tidur di mana ia sedang rebahan. Sementara Tante Melissa yang juga terkejut hanya menatap putrinya dengan raut wajah penuh tanya. Mami juga gak tahu. Tapi kayaknya itu suara Boy. Ada apa sih sampai gedor pintu kamar kita? Ya gak tahu. Coba Mami lihat deh. Wanita parubaya itu tampak ragu untuk membuka pintu. Atau jangan-jangan, si Alea udah ngadu macam-macam sama suaminya sampai Boy kedengaran marah gitu. Ya pastilah, Mi. Ngarang-ngarang pasti dia. Tapi, tenang aja. Boy gak akan lebih percaya sama anak sopir itu dibanding keluarganya sendiri. Karena maminya tak kunjung membuka pintu, akhirnya Arum yang segera beranjak dari tempat tidur. Ia masih beruntung karena Giska berada di kamar lain dan tidak sampai mendengar keributan itu. Jika tidak, ia pasti sudah menangis kencang mengingat Giska adalah anak yang cukup cengeng dan manja. Begitu pintu terbuka, sekujur tubuh Arum serasa meremang. Tatapan Boy yang tajam itu membuatnya benar-benar takut. "Ada apa, Boy?" tanyanya ragu. Pandangan Boy langsung meneboros masuk ke kamar. Menjurus pada Tante Melissa yang berdiri terpaku. "Apa yang sudah kalian lakukan pada anak dan istriku?" Kali ini Boy tidak membentak seperti saat mengetuk pintu. Namun, suaranya yang datar dan juga tatapannya yang dingin membawa nuansa yang kelam. Tatapan seperti ini bahkan hampir tak pernah terlihat dari seorang dokter yang hangat sepertinya. "Tunggu-tunggu. Memang apa yang Tante lakukan?" Tante Melissa melangkah menuju ambang pintu di mana Boy dan Arum berdiri. "Boy, apa jangan-jangan istri kamu itu sudah mengadukan yang bukan-bukan tentang Tante sampai kamu semarah ini?" Alea mengadu. Bahkan dia sudah berusaha menutupi kelakuan kalian selama ini. Desis Boy geram. Masih dengan tatapan dingin yang sama. "Kamu jangan langsung percaya begitu saja, Boy. Kami ini keluarga kamu. Sedangkan dia hanya pendatang yang masuk ke keluarga kita," sambung Arum. Tanpa rasa bersalah, Tante Melissa ikut membenarkan ucapan putrinya. Boy pun semakin geram. "Ada apa ini?" tanya Alben yang baru tiba di sana bersama Kalika. "Ini, kayaknya Alea sudah ngadu yang bukan-bukan sama suaminya," tutur Tante Melissa. "Dia sudah nuduh aku dan Arum sampai Boy jadi marah." 12. Kalika dan Alben pun saling melirik satu sama lain. Keributan yang terdengar dari sana terdengar oleh beberapa orang yang masih terjaga sehingga satu persatu menuju sumber suara.
Bahkan Mama Feni juga ada di sana karena terkejut mendengar suara teriakan cucunya. "Kalian mau jelaskan sendiri, atau harus aku yang jelaskan?" tanya Boy sekali lagi dengan tatapan menjurus tajam. "Tolong, Mbak Kalika. Aku harus gimana? Tolong panggil Alea kemari, biar dia yang jelaskan ke suaminya. Jangan ganggu Alea. Dia istirahat setelah yang kalian lakukan padanya. Tolong tenang. Mari kita bicara dengan kepala dingin," tutur Alben, lalu menatap putranya. Setahunya, Boy adalah seseorang yang selalu mampu mengolah emosinya dengan baik. Tidak gampang terpengaruh oleh hasutan orang lain. Jika Boy sudah lepas kendali, artinya telah terjadi sesuatu yang benar-benar berhasil membuat kesabarannya terkikis. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam demi mengurai amarah yang menembus ubun-ubun. Atas saran Papa, mereka pun duduk bersama agar bisa bicara dengan kepala dingin. Tante Melissa mengusap air mata yang meleleh di pipinya. Namun, kali ini Boy tak peduli. Bahkan ia masih melayangkan tatapan tajam kepada dua wanita itu. "Kami benar-benar gak melakukan apa-apa. Tadi di taman Alea memang mendorong dan mencubit Giska karena mengira Giska sudah mencakar anaknya," ucap wanita itu. "Sejak awal, sikap Alea memang seperti ini pada kami. Dia juga gak pernah sopan sama mami aku," tambah Arum. Boy benar-benar muak dengan sandiwara sepupu dari papanya itu. Ingin rasanya ia bongkar semua dengan berbekal rekaman CCTV yang telah ia salin. Namun ia tahan sebentar. Biar Tante Melissa dan Arum membuat karangan sendiri dulu sesuka hati, baru setelah itu Boy akan membongkarnya tanpa sisa. Tapi, kalau memang Sasi mencakar dan memukuli Giska, kenapa malah wajahnya Sasi yang ada bekas cakarnya? "Tadi aku lihat Giska malah bersih," ucap Alben. Melissa dan Arum saling melirik satu sama lain. Saling lempar tanya. Boy sudah semakin gerah dengan tingkah mereka. "Kalau soal itu aku gak tahu, Om. Tapi, Mami aku gak mungkin bohong. Mami yang lihat sendiri. Bahkan kata Mami, Alea juga mencubit Giska," kata Arum, membela maminya. Alben tak langsung percaya, sebab sebelumnya Bisma sudah bercerita tentang kejadian di taman. "Alea sudah gak sopan padaku. Dia merasa besar kepala karena menjadi istri Boy. Menjadi menantu di keluarga kita. Padahal dia hanya anak seorang sop," ucapan Tante Melissa terpotong begitu saja. Ia seketika mengatupkan bibirnya rapat. Hampir saja ia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Hanya apa? Hanya anak sopir dan dia harusnya sadar diri dari mana dia berasal. "Begitu kan maksud Tante?" cecar Boy kepada wanita paruh baya itu. Alben dan Kalika pun melirik Melissa, begitupun dengan Mama Feni. "Bukan gitu maksud Tante, Boy. Tante cuma mau bilang kalau dia seperti sengaja memanfaatkan posisinya sebagai istri kamu, sampai berani gak sopan sama keluarga suaminya." Boy menerbitkan smirk yang mana terkesan menakutkan bagi dua wanita itu. Ia menghembus napas. 13. Panjang setelahnya. "Kalau begitu, biarkan bukti saja yang bicara," ucap Boy, membuat Tante Melissa dan Rum menatapnya penuh tanya. "Bukti apa maksudnya?" begitu tatapan mereka berbicara. Boy pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti-bukti yang ditemukannya dari rekaman kamera CCTV. Ia hanya mengambil keadaan penting. Seperti saat Alea mencuci piring di dapur. Rekaman CCTV itu pun membuat Alben, Kalika, Oma Feni dan lainnya terbelalak. Bagaimana tidak? Semua rentetan kejadian di taman tadi berputar tepat di hadapan mereka sendiri. Nyali Tante Melissa seketika menciut. Tak tahu harus bagaimana saat ini, untuk membela diri pun rasanya sulit,
sebab dalam rekaman itu terdengar jelas ucapannya yang menghina Alea. Tidak hanya Tante Melissa, Arum pun menunjukkan reaksi yang sama. Juga Inaya yang baru saja bergabung bersama mereka. Seolah kedapatan melakukan dosa besar, ia tak berani mengeluarkan suara. Sudah jelaskan, siapa yang tidak sopan sebenarnya di sini? Tutur Boy. Tante Melissa menunduk dengan wajah merah padam. Malu di hadapan seluruh keluarganya. Apalagi di taman tadi saat ia memojokkan Alea. Mel, apa pantas kamu bicara seperti ini terhadap Alea? Alea sudah jadi menantu di keluarga kita. Seharusnya kamu gak mengungkit dari keluarga mana dia berasal. Ucap Pemaveni yang juga tampak geram. Lantas melirik Inaya dan Arum secara bergantian. Dan kalian berdua, Oma gak ngangka kalau kalian akan sejahat ini. Pemaveni bangkit dari posisi duduknya dan meninggalkan ruangan itu. Hatinya Taikaljur kesal dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh tiga wanita itu. Melissa sempat ingin menyusul, namun Pemaveni menghiraukannya. Bahkan ia tak menoleh sedikit pun. Mereka memperlakukan Alea seperti pelayan. Disuruh cuci piring, membersihkan dapur dan disuruh apa saja. Bahkan saat Alea sudah menutupi perbuatan mereka tapi mereka masih bisa menjelekkan. Boy melirik tajam. Kalian memang galak waras. Tak ada apapun yang dapat dilakukan Tante Melissa, Arum dan Inaya selain berdiam diri. Boy bangkit meninggalkan ruangan itu menuju kamar di mana Alea berada. Saat memasuki kamar, Alea dan Sasi masih berbaring dengan saling memeluk. Boy mendekat dan menatapnya. Mengusap rambut wanita itu dan mengecup ubun-ubunnya. Maafin aku, Humairah. Baru saja Boy membenarkan selimut, tiba-tiba terdengar suara keroncongan yang berasal dari perut Alea. Semakin besar rasa bersalah dalam diri lelaki itu. Ternyata seburuk itu perlakuan mereka kepada kamu selama ini.